Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penonton. Mungkin saat ini saya kedatangan di Malaysia Jawa Barat. Alhamdulillah saat ini kehadiran sosok yang mungkin menjadi tokoh reformasi dulunya dan sekarang sebagai wakil ketua Partai Gelora. Dan alhamdulillah ini menjadi kehormatan bagi teman-teman DPI kehadiran sosok tokoh reformasi ini ke kantor sekretariatannya. Mungkin kita sapa dulu aja. Beliau sebelah kiri saya ada Bang Fakir Hamzah. Alhamdulillah. Nih Bang, kita kan posisi itu berdiri di informasi dan mungkin sekarang kan ada pergeseran. Pergeseran dunia informasi dari awannya dari terestrial dan digital. Mungkin Abang sendiri pasti mengikuti apa yang mungkin menjadi perhatian untuk dunia informasi Indonesia sendiri. Dan sekarang kan terbelah lah kebutuhan informasi yang mungkin minimal memiliki manfaat informasi lebih itu pasti masyarakat lebih ke televisi. Tapi kalau misalkan beberapa masyarakat lebih banyak ke dunia digital. Mungkin Mbak, ini kan Abang sendiri ini jadi apa ya? Jadi kebanggaan sendiri bagi kami juga Abang saat di sini. Dan mungkin bisa jelaskan sih Mbak, kalau misalkan sekarang Abang sendiri melihat kondisi sekarang di era tadi tulisan reformasi sekarang zaman sekarang kondisi generasi muda menangkap informasi. Ya, kalau kita lihat pertama-tama terima kasih saya diundang teman-teman. Silaturahim ini bisa menambah keakraban kita, menambah wawasan, menambah rezeki, menambah panjang umur. Amin. Insya Allah. Memang dunia sekarang ini dunia yang belum pernah kita saksikan sebelum. Jadi ada gelombang pengetahuan yang luar biasa dari manusia. Lalu dengan pengetahuan dan teknologi itu manusia pikirannya itu migrasi dari teori absolut dan otoriter dia menjadi otonom ya, dan independen. Dan menurut saya ini nanti kita ada kaitannya dengan media. Seolah-olah ya karena kehidupan ini terbuka, terekspos, seolah-olah yang diperlukan sekarang itu adalah semacam kematangan. Karena ada kebebasan. Jadi kebebasan itu selalu begitu. Kiri sisinya itu bebas, kiri sininya matang. Yeah. Kalau dalam bahasa negara, sebelah sininya hukum. Demokrasi kan juga begitu. Yeah. Sebelah sininya kebebasan, sebelah sininya hukum. Rule of law. Gitu. Tapi kira-kira begitulah. Sekarang ini ada kebebasan, tapi sebelah sini ada etik. Nah, ya ada hukum juga kalau dalam kaitannya dengan publik. Nah itulah sebabnya. Tapi ini kita mensyukuri bahwa kita dapat diantar dalam kehidupan seperti ini. Saya sendiri lahir di Sumbawa, kampung saya jauh. Saya lahir tahun 71, listrik baru ada tahun 84. Jadi dari tahun 71 kira-kira umur 6 tahun, 7 tahun saya SD, kan? Kira-kira 6 tahun itu saya belajar di sekolah itu tanpa lampu. Jadi yang kalau orang sana bilang gila itu, blok itu dari minyak tanah itu yang kalau kita belajar agak padat itu hidung kita sampai hitam. Saya masih ngalamin. Mungkin kalau teman-teman di Jawa Barat mungkin sudah nggak ada yang dari tahun 84. Saya 84 baru masuk listrik. Bayangkan itu jalan juga demikian susah. Di saya SD SMP itu mobil cuma ada 2 ke kota. Jadi kalau kita pergi ke kota, itu kita nunggu pagi, ya kan? Tiba-tiba kita salah misalnya ke belakang dulu, kita nggak stop ini mobil, kita nunggu 1 kali lagi. Nunggu berapa jam lagi atau? Sekian jam lagi gitu. Dan kita harus di samping jalan itu berjam-jam. Karena kalau tidak di stop kan nggak ada telepon, tolong jemput saya kan nggak ada itu. Nah kan? Itu dia. Jadi, begitu 2 itu lewat, berarti hari ini kita umumkan ke keluarga, kita nggak jadi berangkat.
Nah itu sekarang kan tidak ada lagi, kita bisa dijemput ya kan dan sebagainya. Nah jadi saya bersyukur karena mengalami masa ini. Jadi masa di mana karena saya lahir di kampung dan hidup dengan alam gitu, sampai saya kemudian menjadi manusia modern yang menikmati betapa digital teknologi dan komunikasi personal ini luar biasa. Sehingga setiap hari kita bisa menyapa orang. Tapi lagi-lagi itu memerlukan kematangan, itu memerlukan kedewasaan. Saya kira itulah yang sekarang dihadapi oleh semua orang dan juga semua organisasi. Individu menghadapi masalah, masyarakat menghadapi masalah, negara juga menghadapi masalah. Salah satu persoalan kita adalah, misalnya saya sering mengatakan, misalnya kata-kata rindu itu hilang. Karena bagaimana mau rindu? Apa namanya istilahnya, you always here atau you always there. Kita bisa video call dengan itu dia, mau, kan. Jadi rindu itu udah hilang. Misalnya kita menulis surat cinta gitu. Oh dulu, saya ingat itu punya kawan korespondensi waktu SMP, saya kirim surat, kira-kira nanti jawabannya baru sebulan. Sekarang kan real time kan? Real time tuh. Itu salah satu yang bisa hilang, kerinduan. Waspada, ada salah satu yang bisa hilang juga, kesetiaan. Ngeri itu. Ngeri itu. Karena terlalu banyak teman. Nah, itu dia. Dulu kan kita tuh nggak tahu ada orang lain. Sampai kadang ada cerita-cerita, setelah saya pergi ke kota baru tahu ternyata banyak. Ini soal-soal yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi masyarakat juga mengalami hal yang sama. Sekarang ini komunikasi publik yang luar biasa. Hidup pribadi orang terekspos ke kehidupan sosial, urusan rumah tangga, kadang-kadang itu menjadi sumber kehidupan. Ya saya ada lihat selebgram itu, anaknya bangun dikasih sarapan, difoto, videoin, ya kan. Hari ini anak saya sarapan pakai ini, gitu. Tapi dia dapat duit dari situ, itu dia. karena dia selebgram ya dan seterusnya lah. Itu kehidupan yang terekspos ya, sehingga rahasia hilang, ya kan. Banyak sekali yang hidup yang jadi transparan. Nah, saya menganggap itu bagi negara positif. Jadi pribadi mengalami kerugian, kita mengalami keterasingan, kita mengalami kepalsuan, banjir kepalsuan. Saya punya teman gitu tiba-tiba nangis karena dia itu istilahnya itu pacaran lewat sosial media. Tapi suatu hari si pacar mengumumkan bahwa dia sudah meninggal. Terus kok jadi nangis? Jadi ini pribadi menghadapi masalah. Ini sosial media meng-attack. Tapi bagi negara menurut saya positif. Kenapa? Karena memang negara harus dibuka. Negara harus transparan. Kelakuan negara harus kita tahu. Duit kamu dapat berapa dari rakyat, kamu belanja berapa untuk apa? Ya kan? Efeknya kepada rakyat apa? Itu bagus. Jadi menurut saya sosial media ini, digital teknologi ini agak hati-hati bagi manusia. Kita harus mengedukasi rakyat supaya jangan salah memakai sosial media. Sebab kita udah terlalu banyak melihat itu hal-hal yang negatif ya pada pribadi gitu dan masyarakat. Tapi bagi negara itu positif. Karena ini adalah organisasi yang memang dari dulu kita mau buatnya itu dengan pertanggungjawaban penuh. Sampai di barat itu keluar teori bahwa negara itu adalah a necessary evil. Satu kejahatan yang kita perlukan. Satu keburukan yang terpaksa kita perlukan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya organisasi negara, kita berantem. Tapi begitu kita ada negara ini punya sifat tend to corrupt itu. Ya. Jadi dia pengen korup, pengen mengumpulkan kekayaan, pengen mengumpulkan kekuasaan. Kita abai sedikit ngawasinya, dia nyolong. Itulah makanya digital teknologi dan sosial media positif bagi negara. Nah itu pengantarnya kira-kira. Ya betul. Tadi kuliah komunikasi satu semester. Nah kita juga ini teman-teman GTI lagi coba mengadvokasi ke Jakarta, ke Kementerian Komunikasi bahwa ini kan masih banyak yang termarginalkan soal informasi. Tapi media sosial kalau yang positif boleh lah. Udah masuk ke kampung dan sebagainya. Tapi kan yang masuk ke kampung itu bukan informasi yang mungkin semuanya baik. Sementara ini TV-TV lokal yang ada di Bandung atau yang ada di Jawa Barat masih terkendala oleh sinyal tadi. Bahkan di blank spot di beberapa daerah di Kota Bandung juga ya di Bandung. Banyak. Di Jawa Barat tuh
beralih ke apa? Alhamdulillah berarti orang Nah itu dia. Kita beralih ke Sumedang, teman-teman Sumedang nggak akan menerima apa siaran televisi yang mungkin lengkap gitu. Jadi ada yang termarginalkan soal informasi. Nah mungkin kita sedang mencoba mengadvokasi lah intinya. Nah mungkin ini apa nih yang mungkin bisa di pendapat Bang Fahri soal kondisi saat ini mungkin. Sementara kan sekarang viralitas itu lebih masuk di tatanan keluarga gitu, yang mungkin itu nggak semuanya baik, malahan kebanyakan buruk gitu. Nah gimana nih Bang? Kalau tugas negara itu hanya satu, ya namanya public. Ya. Dia kita harus paksakan hanya mengurus kepentingan umum, jangan ngurus yang lain-lain. Ini kesalahan berpikir negara. Banyak pejabat kita yang tidak paham apa fungsi negara sebenarnya. Karena itu kalau ada kepentingan publik untuk komunikasi, ya kan, telekomunikasi dan sebagainya itu, tugas negara adalah memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi tersedia di semua tempat. Ya. Memang itu tugas negara. Ya. Di negara-negara maju, itu, salah satu tugas negara adalah menyiapkan jalan. Ya. Bahkan ada teorinya itu, pajak mobil pribadi ditinggikan asalkan 12 langkah dari depan rumah saya itu ada jalan raya. Nah. Itu sampai begitu teorinya di sana itu. Sehingga ya nggak apa-apa, beli mobil berlipat-lipat harganya karena pajaknya tinggi. Tapi kemanapun saya pergi ada public transportation. Nah, problem di kita itu kan kadang-kadang itu tidak, ya kan, negara mengambil uang dari mobil-mobil pribadi dan kendaraan-kendaraan pribadi gitu, tapi uang ini tidak digunakan untuk menyiapkan infrastruktur ke depan, transportasi publik yang memadai. Nah, jadi telekomunikasi juga begitu, jalan juga demikian, yang lain-lain juga demikian. Jadi pada dasarnya infrastruktur itu kan, saya sering mengulang ini teori karena nanti kita mau bicara tentang perda dan sebagainya. Publik itu cuma 4 lah paling tidak, ya kan? Jalan tanah, jalan tanah itu yang kita pakai di zaman dahulu, kita pakai jalan kaki. Zaman sekarang dipakai untuk transportasi darat begitu. Yang kedua, jalan udara. Jalan udara sebenarnya bukan pesawat, tapi frekuensi. Termasuklah yang kita bicarakan itu. Supaya udara ini tersedia bagi medium komunikasi umum. Itu mesti disediakan oleh. Kemudian ada yang saya sering sebut jalan api. Apa itu jalan api? Jalan cahaya. Apa itu jalan cahaya? Listrik. Listrik ini infrastruktur harus ada. Ya kan? Kalau listrik nggak ada, kalau pakai teori zaman kuno dulu gelap. Ya kan? Kalau gelap itu muncul takayul kurapat. Orang bodoh. Ya betul. Pohon kayu kalau gelap disembah orang. Itu ada penunggunya katanya. Tapi begitu dia terang, ya kan, dibersihkan, taruh listrik. Pikiran orang jadi cemerlang gitu. Jadi jalan air juga demikian. Air itu orang lupa, air itu 75% dari tubuh kita, tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, air ini kalau tersedia, badan manusianya sehat, badan hewan sehat, tumbuh-tumbuhan itu sebagai sumber vitamin kita, protein kita, dan lain-lain tersedia. Maka jalan air harus disiapkan. Air bersih maksudnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kerjaan negara cuma itu. Cuman di sekarang ini pekerjaan pemerintah kita terlalu banyak ngambil pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Negara berdagang. Jadi kan sekarang banyak nih. Negara dagang, dianggap itu hebat. Negara berdagang, dapat untung, profit. Nah, itu dia. Kayak Erick Thohir kan. Wah, tahun ini ada untung sekian. Salah itu. Negara jangan ngambil untung. Padahal itu pihak negara ketiga ya. memastikan agar ada kesejahteraan rakyat. Bukan bertarung dengan rakyat nyari untung. Salah itu cara berpikirnya. Nah, makanya Menteri BUMN ini, ya kalau mohon maaf ya, kalau saya nanti ada kekuasaan ini, BUMN ini hilangkan aja. Gitu. Kita cuma mengambil yang menjadi mandat konstitusi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, cabang-cabang produksi yang penting. Itu aja. Ya kan? Apa sih yang menguasai sumber daya alam, yang menguasai air, yang menguasai mungkin listrik.
yang menguasai telekomunikasi, yang menguasai industri strategis, yang industri strategis itu diperlukan orang. Nah, Dulu misalnya pesawat, Betul. orang mau terbang, kalau saya naik darat dari Sumbawa, 5 hari saya baru sampai Jakarta. Sekarang ada pesawat, kalau Ya. direct dari Sumbawa saya cuma 1,5 jam, Ya. dari Lombok cuma 1,5 jam. Bedanya luar biasa. Betul. Negara invest di situ, bikin Betul. Garuda, bikin Merpati. Lah sekarang di seluruh dunia semua airline pemerintah udah mati. Ah. Karena nggak sanggup, Iya. karena ini udah jadi kekuatan rakyat. Betul. Rakyat di sini lebih kuat dari negara. Sehingga semuanya mati. British Airways, Air France, Ya, segala macam sudah diprivatisasi. Betul. Dijual ke orang. Betul. Sama juga sekarang, Garuda. Ya. Dia bilang flag carrier pernah rugi itu. Flag carrier itu nasi padang. Flag carrier itu Dibuat, dagang-dagang yang bisa sampai jualan ke luar negeri, Ya. apa kayak gitu kan, yang produk-produk itu nggak harus itu suruh rakyat aja, karena rakyat sudah lebih jago. Nah itu teorinya sebenarnya. Kita bernegara ini apa sih teorinya? Kadang-kadang karena pemimpin kita nggak paham itu negara itu kerjanya apa, rakyat kerjanya apa, pasar kerjanya apa, dicampur-campur. Negara berdagang, negara jadi untung, mengumumkan keuntungan bangganya. Padahal itu habis perang sama rakyat loh itu. Habis meras rakyat itu. Negara itu sumber pendapatan cuma satu, pajak, ya kan? Pajak dan cukai tentunya, pajak juga, pungutan, bukan profit. Negara nggak boleh ngambil profit. Nah itu gitu loh teorinya. Nah mungkin melihat dari obrolan barusan. Udah kebanyakan nggak, muter-muter nggak apa-apa ya. Jadi masalah. Kita senang kita sambil diskusi. Nah kirain tadi harus ditambah departemen soal minyak goreng dan Oh iya. Pertamina mungkin. Nah, itu teori minyak goreng. Teori minyak goreng. Bisnis negara yang paling penting policy, bukan dagang. Di tempat kita ini negara berdagang, termasuk dagang minyak goreng, ya kan? Iya. Bisnis negara itu policy dan ada kesalahan policy. Pemerintah tiba-tiba membangga-banggakan, wah kita sekarang mau mengembangkan biodiesel. Ini kan hanya karena dipuji-puji negara barat, ayo kamu banyak CPO, bikin dong biodiesel supaya tidak polusi. Nah mereka polusi terus. Kita kan disuruh, akhirnya kita dengan bangganya, ayo kita bikin ini, biofuel. Ya kan? Biofuel. Ayo kita bikin. Akhirnya produk ini lari ke sektor mahal. Ya kan? Orang petik CPO, ya kan? Harga untuk rakyat 14.000. Tapi harga kalau kita jual keluar bisa 30.000, ya kan? Bisa 40.000. Lah kemana? Jual keluar. Akhirnya minyak goreng nggak ada. Karena rakyat itu tadi perlu disubsidi. Kesalahan kebijakan inilah yang terpaksa kemudian dikompensasi dengan terjadinya kelangkaan di tingkat rakyat. Ini polisi yang salah. So business government itu bukan berbisnis, bukan dagang, tapi public policy yang terbaik sehingga dengan public policy itu nanti semua hidup, ya kan? Misalnya, ya kan? Kita punya begitu banyak tukang ojek, gitu kan? Tapi lalu kemudian pemerintah mengimpos ini, ya kan? Digital teknologi gitu. Orang nggak dimigrasikan ke situ, nggak diatur sistemnya, bikin regulasi dulu supaya orang ini bisa migrasi. Akhirnya orang demo banyak. Ya sekarang mudah-mudahan sih, alhamdulillah sudah mulai terintegrasi lah ya. Meskipun saya dengar itu ada masalah pada kelayakan harga dan sebagainya. Tapi semua artinya the very business of the government adalah the best policy, making good policy. Itu pada kuncinya gitu. Nah, ini untuk memfokuskan gitu loh, negara itu kerjanya apa. Kira-kira begitu yang harus kita. Nanti teman-teman jurnalis juga harus bacanya gitu, ngirisnya gitu loh. Lu bener nggak beginian? Lu heboh-heboh tiap hari masuk TV, bener nggak nih urusan? Ini pekerjaan lu nggak ini gitu kan? Ternyata bukan pekerjaan dia sibuk sendiri. Kita juga sempat bingung juga. Subsidi masuk ke pasar nih. Subsidi masuk ke pasar, minyak curah masuk ke pasar dengan harga dikasih ke para pedagang, sementara harganya disamaratakan dengan di pasar sendiri harganya sama dengan harga eceran tertinggi. Dan mungkin ini kenapa bisa seperti ini gitu, sementara
ya akhirnya warga pasar sendiri yang kasihan gitu. Sekarang ya alhamdulillah dengan tindakan tegas dari Jaksa Agung ini saya kira ya ini akan mengevaluasi banyak hal. Karena perubahan policy ini kan begini, pedagangnya kan begini. Untuk saya jual ke situ 40.000 misalnya atau 30.000. Saya jual ke rakyat misalnya 10.000 atau 14.000, 15.000. Di sini saya kehilangan 15.000, ya kan? Untuk setiap liter gitu kan kira-kira gitu. Nah, harusnya yang mensubsidi ini kan adalah negara kan. Tapi swastanya kemudian nakal jadinya gitu. Karena dia nggak melihat katakanlah bagaimana cara dia untuk tidak bermain-main. Karena akhirnya dia main-main. Dia bilang barang nggak ada, padahal dikirim keluar, ya kan? Dia lakukan penumpukan dan sebagainya. Nah, sekarang kebijakan pemerintah yang kemarin berubah-ubah itu telah menyebabkan Jaksa Agung mengambil tindakan bahwa ada permainannya gitu. Dan memang pemain yang disebut ini memang dahsyat ini. Ya. Saya juga kaget nih keberanian Bapak Jaksa Agung apa istilahnya nangkap kelompok ini. Sebab kelompok ini ada bau-bau dekat ke istananya gitu. Ya kan? Ini podcast kita gimana nih? Ya, kalau inisiatifnya dari istana, berarti istana bagus. Nah, ini mesti kita gituin juga kan. Ya jangan-jangan istana memang bagus kan. Ya kan, jangan-jangan istana memang bagus. Ya kita doa terus lah supaya istananya jadi tempat awal daripada pembersihan gitu. Kalau menurut saya Bapak Presiden dan dia sudah katakan kan, lanjutkan itu usut tuntas itu dan itu udah jago. Apa itu udah bagus dari Presiden. Tapi pertanyaannya orang di sekitar Presiden bersih nggak? Jadi saya curiga nih. Tiba-tiba lagi kayak begini, istana ada ngomong soal kita hidup di tengah NII. Saya bilang, jangan pedagang minyak ini. Saya curiga dong. Presiden udah bagus kok bilang dukung Jaksa Agung usut tuntas. Dan tiba-tiba dibelok isunya sama dia. Isu NII lah, ya kan? Katanya bulan Ramadan gak ada hantu. Kok hantu NII bisa Nah itu soal-soal yang menurut saya ini harus dipantau terus oleh teman-teman jurnalis. Sebab keberanian Jaksa Agung ini harus terus didukung. Ya kan? Dan saya kan akhirnya KPK dikritikkan. Dulu saya ngeritik KPK, sekarang orang ngeritik KPK. Saya bilang ini orkestra. Begitu Jaksa Agungnya mau, ya dukung. Presiden sudah dukung gitu loh. Pejabat-pejabat di sekitar Presiden yang dagang mundur. So, kalian akan kena. Jangan lobby istana supaya melupakan ini gitu loh. Nah ini jurnalis nggak boleh gitu. Jangan lupa, tapi ini udah bener kok. Ya kan? Nah kita lihat aja nanti nyisirnya sampai mana. Kalau menurut saya sih, apa yang dilakukan Jaksa Agung ini menyelamatkan Presiden dari isu 3 periode yang nggak jelas itu. Gitu. Siap. Nih. Nah, balik lagi nih, kita mau ngobrol soal sedikit politik, tapi dengan kondisi era digital sekarang. Mungkin dulu pas periode kemarin ramai dengan terfaksi-faksi lah soal isu dan mungkin unsur-unsur yang soal SARA, bahkan beberapa informasinya kita juga sebagai jurnalis mungkin ini mau dibawa kemana, sementara si masyarakat sendiri terkotak-kotak dengan cebong kampretnya dan mungkin sebagainya, karena ini kebebasan berekspresi yang hadir, bahkan buzzer turun dengan opini-opininya gitu. Nah kita sebagai jurnalis mungkin ini menjadi apa ya, bukan pahlawan tapi menjadi referensi yang terbaik, menjadi autentikator yang terbaik nih di sini, jadi tantangan kita. Nah mungkin melihat kacamata dari kasus sebelumnya, apa sih yang mungkin akan terjadi dan mungkin yang harus dilakukan nih menurut Bang Fahri? Saya terus terang sudah mengusulkan kepada Presiden dan Ministernya sejak awal bahwa pembelahan 2 kali Jokowi Prabowo itu tidak baik. Jokowi JK, Prabowo Hatta, Jokowi Ma'ruf, Prabowo Santri itu tidak baik. Karena itu membuat warna pembelahan kita menjadi sangat kental. Bahwa seolah-olah bangsa kita ini hanya terdiri dari 2 aliran yang bertarung secara keras. Nah, akhirnya
Akhirnya kita mengusulkan sebaiknya pemerintah berani mendorong rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi itu artinya kita tarik kembali tema pembahasan kita itu pada kepentingan bersama, kepentingan umum. Tema-tema besar, tema-tema yang partisan kita hindari. Ya. Termasuk tema ideologi yang saya terus terang kebangkitan tema ideologi di zaman Pak Jokowi menurut saya itu salah satu yang kerok dari pembelahan. Karena mau mempersoalkan soal-soal yang sudah selesai. Soal Pancasila dan sebagainya. Padahal itu sudah selesai. Nah, didengar itu, akhirnya isu rekonsiliasi juga coba diadres oleh Presiden kan dengan cara menarik Pak Prabowo dan Pak Sandi ke dalam kabinet. Sayangnya dua orang ini nggak tahu misinya masuk kabinet. Baik Prabowo maupun Sandi nggak tahu misinya masuk kabinet. Dia nganggap misinya itu hanya supaya dia dapat jabatan di situ. Itu yang saya sayangkan dari Prabowo dan Sandi. Ini orang nggak ngerti bahwa dia bawa misi besar. Gitu. Nah akhirnya rekonsiliasi tidak tercapai, pembelahan berlanjut. Nah, misalnya ya, kan ada yang mempersoalkan pilpres kita terlalu liberal. Memang benar terlalu liberal. Saya juga mengatakan terlalu liberal. Tapi kita kalau mau mengubah pilpres, kita harus melakukan perubahan yang mendasar, ya, terutama juga nanti pada konstitusi kita. Maka debat-debat untuk mengantarkan orang sepakat bahwa kita perlu reformasi politik itu harus dilancarkan. Justru jangan kebebasannya dilarang. Nah, akhirnya itu nggak terjadi, ujuk-ujuk tiba-tiba muncul manuver minta Pak Jokowi diperpanjang, ya kan, atau minta Presiden 3 periode. Marahlah orang, gitu loh. Ekornya ya peristiwa Ade Armando itu. Jadi kalau orang menganalisa kenapa Ade Armando jadi korban, ya sederhana, karena dia adalah ekor dari konflik yang kita buat selama hampir 8 tahun ini. Sehingga kalau orang bilang, oh itu bukan mahasiswa, memang bukan mahasiswa. Ya kan? Memang bukan mahasiswa. Dan lagi pula, siapa bilang mahasiswa harus demo hanya dengan mahasiswa. Dulu 98, kita demo ngundang rakyat, biar banyak. Gitu kan? Sekarang STM ikutan. Itu dia. Sebelumnya STM, SMK. Ya kan? Lebih ganas lagi. Kan? Nggak tahu isunya, tapi tetap hadir. Karena itu adalah histeria dari satu sejarah dan generasi. Jadi menurut saya mengusulkan Pak Jokowi kan kemarin itu kan katanya Seknek memberi gelar kepada bapak-bapak mantan presiden. Bung Karno dibilang bapak proklamasi, Pak Harto dibilang bapak pembangunan, Pak Habibie dibilang bapak teknologi, Ibu Mega dibilang bapak ibu penjaga konstitusi, lalu kemudian Pak SBY dibilang bapak perdana. Dia tanya saya, teman-teman tanya saya, kalau begitu Seknek harusnya ngasih nama Pak Jokowi apa? Saya bilang sebaiknya Pak Jokowi itu memperjuangkan diri sebagai bapak rekonsiliasi nasional, ya kan? Supaya perpecahan yang diakibatkan oleh pertarungan politik yang tajam dalam 2 periode ini kita hentikan lah, ya. Karena kita nggak bisa maju kalau kayak begini terus. Nah, berharap Pak Jokowi lah yang menjadi rekonsiliator. Tapi kalau tidak, kita sebagai generasi, saya bilang angkatan 90-an, itu harus menjadi rekonsiliator nasional. Karena itu saya dan teman-teman di Partai Gelora juga menggiatkan atau menggelorakan persepsi bahwa generasi kita ini harus menjadi generasi yang mempersatukan kembali bangsa yang terpecah. Saya kira itu PR kita yang paling berat ke depan. Nah, bergeser ke di Jawa Barat sendiri nih, Bang. Ini kan Jawa Barat punya lumbung suara dan ya ini udah jadi rebutan parpol nih. Dan mungkin sekarang ngelihat ada Pak Ridwan Kamil yang punya yang mendapuk sebagai pimpinan Jawa Barat sendiri. Ngelihat Jawa Barat sendiri saat ini seperti apa sih sebagai wakil ketua umum? Sebenarnya gini ya, ada 2 tren bagus ya. Pertama, tren majunya orang-orang daerah pengen jadi presiden itu satu sisi bagus, positif.
karena juga di banyak negara demokrasi juga begitu, sumber presidennya itu bukan cuman gubernur, bahkan wali kota pun. Kalau di Amerika Serikat itu banyak wali kota yang apply menjadi calon presiden. Nah, cuman ada masalah kadang-kadang karena sistem pemerintahan kita ini, Pemda itu punya masalah keuangan. Pemda itu tidak terlalu memikirkan uang masuk karena sumber pendapatannya banyak dari transfer pusat gitu, atau yang disebut transfer daerah di dalam APBN. Itulah yang saya lihat pada Pak Jokowi gitu. Saya pernah ngeritik dulu Pak Jokowi waktu jadi gubernur atau wali kota, saya bilang tolong dicatat presiden yang berasal dari kota nanti kota atau provinsi atau bupati, gubernur, wali kota punya masalah nanti dalam mengelola pendapatan. Dia akan membiayai pembangunan itu pakai utang. Gitu. Karena dia nganggap itu kayak pemerintah daerah yang terima transfer pusat terus gitu. Jadi sumber pemasukannya tidak dipikirkan, tapi sumber pengeluaran aja yang gampang di kepala kita. Makanya kan saya suka bercanda kan. Pemerintah memamerkan produk-produk atau produk-produk pembangunan lah yang mereka buat. Kalau wali kota nunjukin taman, gubernur nunjukin jalan, kemudian presiden nunjukin pembangunan ibu kota baru atau apalah namanya. Itu jangan lupa kan itu semua uang keluar. Tapi uang masuknya itu kita nggak peduli. Dan di dalam balance sheet kita ini sekarang, neraca kita ini sekarang, sumber pemasukan kita paling banyak itu utang. Sehingga pembiayaan pembangunan kita ini sebenarnya utang. Yang menurut saya harus ada ketentuan etik tentang batas utang dari satu periode gitu, supaya dia jangan membebani presiden yang akan datang. Pak Jokowi enak waktu dia ngambil alih jabatan ini dari Bapak SBY, utang tidak banyak. BUMN kita seger-seger gitu. Tapi nanti pengganti Pak Jokowi ngos-ngosan juga. Karena utang udah banyak. Besar, BUMN tinggal sedikit, bahkan mungkin mau dijual. Atau bahkan banyak utang sekarang, bukan bahkan. BUMN kita salah satu lumbung utang. Nah harusnya ini yang dipikirkan. Nah di Jawa Barat itu saya khawatirnya begitu. Makanya ini saran kalau Kang Emil mau maju itu harus banyak berbicara tentang sumber pendapatan nasional. Ya, sebab yang terjadi di Jawa Barat ini ya pendapatannya itu dari pusat. Subsidi semua ini, transfer daerah semua ini. Yang mohon maaf itu sulit dibanggakan, itu satu. Yang kedua ya tapi kalau Kang Emil punya modal besar tadi yang bilang lumbung suara tadi. Gitu. Sehingga layaklah kalau orang pernah jadi gubernur Jawa Barat, akhirnya jadi punya selera jadi presiden, masuk akal. Gitu. Sebab Jawa Barat ini adalah gabungan dari Malaysia, Singapura, Brunei, ya dan beberapa negara ASEAN lain, ya kan. Saking gedenya Jawa Barat ini, sehingga layak begitu. Tapi saya menyoroti sistem politiknya yang saya kasihan. Gitu. Anak-anak muda seperti Kang Emil itu menghadapi problem dalam mekanisme sistem untuk menjadi calon presiden. Nggak ada jalannya. Gitu. Nggak ada jalannya. Ya, bahkan ini ada yang saya baru ngomong di sini nih. Hadiah buat teman-teman. Ini eksklusif. Saya mengatakan bahwa mohon maaf ini tiket Pilpres 2024 itu sudah laku. Sudah di kantong orang. Rakyat tuh udah nggak punya tiket. Tiket tuh udah dibeli orang. Makanya saya menduga kalau threshold 20% ini kemudian memakai tiket yang basi menurut saya, karena diambil dari suara rakyat tahun 2019, sementara dipakai pencalonan 2024. Sebenarnya ini kan tiket basi, karena dalam demokrasi itu rakyat tuh ngasih suaranya itu ada batasnya. Jadi justru suara rakyat itu diberikan kepada kita untuk membatasi, sebab modal kekuasaan sebelumnya itu kan tidak pakai batas. Saya sering bilang, kerajaan tidak pakai batas, karena batasnya darah. Selama darah raja mengalir dalam tubuh Anda adalah raja. Sampai mati, tidak ada batas. Militer juga demikian. Selama dia pegang senjata, bisa nakut-nakutin kita, dia berkuasa. Nah, demokrasi itu dia taruh batas. Kamu saya kasih 5 tahun ya. Nah, tiketnya itu udah angus.
Tapi masih dijual 5 tahun kemudian. Nah, tiket ini sudah di kantong orang. Kalau menurut saya ya, ini tiket sudah di kantong orang semua. Makanya saya menduga tiket ini sudah ada di 3 tempat. Gitu loh. Bahkan dugaan saya tinggal 2. Karena dari 3 tiket ini, kemungkinan maksimal tiket ini kan 4. Karena 25% itu nggak bisa bulat gitu ya. Ya, betul. Sehingga tiket ini mungkin menurut saya hanya 4. Tapi 4 itu dugaan saya, ya, 3 di tangan 1 orang sudah. Tinggal 1 yang liar tiket ini. Ya. Jadi sebenarnya kita ini penonton karena tiketnya udah dibeli orang. Sehingga capresnya nanti akan ditunjuk kayak kemarin. Diam-diam, ya kan? Ya. Atur, ini aja wakilnya biar kelompok ini nggak marah. Ya kan? Kayak Pak Maruf aja biar kita dukung NU. Ya. Tapi habis itu Pak Maruf dipakai apa enggak itu urusan lain kan? Ya, betul. Ya kan? NU dilayani atau tidak itu urusan lain. Ya, betul. Tapi yang jelas itulah mainnya di belakangnya. Karena kartu udah dipegang orang, kartu basi ini udah dipegang orang, dan kartu basi ini masih mau dipakai, gitu. Nah, kami kebetulan di Partai Gelora kita sedang melakukan judicial review supaya kartu basi jangan dipakai lagi. Minta kartu baru dong, 14 Februari 2024 tuh minta kartu baru ke rakyat, minta tiket baru seger kita main. Tiketnya tiket bener. Ini kan kayak saya dulu nonton bioskop ya kan di kampung kan. Tiket itu kan dicap tanggalnya tiap hari. Cuman kita lupa aja spidol. Masuk. Itu nggak berkah nontonnya. Ini juga capresnya nggak berkah. Ini tiket lama ini. Dicoret ulang. Di sana tertulis 2019, 2024. Ya. Dicoret sama orang ini. 2019-nya dicoret, 2024, 2029. Lah ini nipu. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya, kita lagi fight untuk ini. Mudah-mudahan. PR-nya cukup besar berarti. Ya harusnya, karena dari kita Gelora sendiri. Gelora sendiri relatif nih. Maka mudah-mudahan kalau menang nih kemenangan kita semua. Ya. Salah satu nanti indikasi bahwa pemilu 2024 itu akan mendatangkan suasana baru, arah baru, berarti kebaikan baru. Ya kalau kita menang untuk memperbarui tiket. Tiket palsu. Tiket palsu, ini nyatut, ini ngerubah pakai spidol. Udahlah. Nah ini yang kita memperbaiki. Bang RK atau Kang Emil itu nggak jelas. Nggak akan dapat kejelasan. Sebab tiketnya udah ada di sini. Kang Emil kalau mau dia mesti ngantri di belakang ruang gelap ini, ketemu sama yang pegang tiket ini karena orang tuh udah pegang begini kartunya. Kang Emil datang, lu mau? Nih syaratnya nih, ya. Udah dipegang. Semua sekarang juga yang ngantri, kasihan saya lihat ini anak-anak muda bangsa Indonesia ini yang jago-jago yang merasa bisa jadi presiden, tapi kartunya ada di ijon sama orang. Gitu. Di ijon orang ini kartu. Nah, kalau itu terjadi nanti, kalau kita bisa batalkan ini semua, maka pertarungannya lebih fair. Apalagi kalau kemudian MK bisa mengatakan bahwa tidak saja memang tiketnya harus baru, tapi tidak pakai persentase. Dan semua partai bisa mencalonkan anak-anak muda baru. Kalau tiketnya cuma 3 di kantong segelintir orang, tentu yang akan maju dia lagi. Saya khawatir ada calon yang memang dipersiapkan untuk kalah. Ya kan? Jadi buat ada tuh katanya, settingan gitu. Ada calon yang memang disiapkan untuk kalah katanya. Dalam setiap pilpres katanya. Dan sudah teruji 2 kali dia bisa kalah. Saya dengar begitu, saya nggak tahu nama ya. Tapi kira-kira itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita sukses nanti judicial review-nya ini, mudah-mudahan lalu kemudian MK juga mengatakan nggak perlu tiket karena ini adalah tiket baru dan nggak perlu presentasi. Maka pada pilpres itu semua bisa maju. Yang dari timur bisa maju, dari barat bisa maju. Itu yang menurut saya kalau saya membaca pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu, konstitusi itu udah tahu bangsa ini bangsa besar, bangsa ini bangsa luas. Dari Sabang sampai Merauke-nya luas, penduduknya banyak. Kira-kira dia mengatakan, udah maju aja semua dulu di putaran pertama, tarung kita. Kayak di Perancis tuh. Tarung dulu semua, bang, tarung semua, keluar 2 nama terakhir. Marie Le Pen sama si Macron itu. Tarung sebentar lagi dia. Nah kita juga harusnya gitu.
Ini enggak, ya. Udah tiketnya dipalsukan, ya. Udah gitu dipegang segelintir orang. Itulah kira-kira. Apa sih yang menjadi strategis nih? Kan ini kita ngobrol dengan teman-teman Jawa Barat nih. Dari Partai Gelora sendiri yang jadi strategi Partai Gelora di Jawa Barat apa sih? Karena ini kan lumbung suara dan mungkin harapan kedepannya mungkin buat Bang Fahri untuk Indonesia sendiri. Strateginya sederhana, nanti Kang Haris Juliana Pak Ketua. Mantap. Memimpin Jawa Barat. Tapi pada dasarnya ngelola daerah itu gampang. Makanya kan kita ini di Partai Gelora ini sebenarnya prinsip-prinsip pengelolaan daerah itu kita udah paham. Ya diantaranya tadi yang saya bilang harus ada fokus. Gitu. Karena kadang-kadang kita itu terjebak mengerjakan hal-hal yang bukan merupakan tugas negara dan tidak melakukan hal yang sebenarnya tugas negara, tugas pemerintah. Nah itu nanti kalau kita pinter, kita betul-betul alokasikan waktu, tenaga, sumber daya, dana pada hal itu, insya Allah cepat selesai. Jawa Barat ini punya tantangan yang besar sekali karena penduduknya terlalu besar, ya, terlalu banyak. Itu dia memerlukan pendidikan yang masif, infrastruktur yang masif, kesehatan yang masif, yang betul-betul luar biasa. Saya kira itu tantangan yang harus kita jawab. Siap. Bang Fahri Hamzah, terima kasih sebelumnya. Ini jadi apa ya? Jadi kebanggaan buat teman-teman hadir di sini. Buat apa ya? Buat buat apa sih teman-teman hadir di sini. Terima kasih pemirsa. Mungkin ini obrolan yang universal, ngobrol dari nasional, tingkat Jawa Barat dan strategi politik yang akan dilakukan oleh Bang Fahri di Jawa Barat sendiri. Mungkin nanti podcast selanjutnya akan kembali hadir dengan narasumber yang tentunya yang lebih bermanfaat dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Bang.